What's up guys, bertemu lagi dengan aku di Android Menda. Iya, kali ini kita akan collab bersama Sinyo. Sinyo S. Jangan lupa guys, subscribe channel aku, ini dia. Iya, jangan lupa di subscribe dan kita akan bercerita tentang perjalanan hidup dari kita mulai merintis dari awal sampai hari ini. Iya. Sampai sekarang bisa jadi kenal, bisa followersnya ratusan. Alhamdulillah, makasih banget guys buat kalian yang udah follow kita. Kalau kata ada Halilintar, nggak ada kalian, nggak ada kita. Iya. Selalu deh. Ya, sekarang kita akan cerita gitu dimulai dari sekarang. Ya, kita ceritanya juga sambil makan kan. Sambil makannya. Yoi. Sekarang si Andronya juga lagi nge-record guys. Iya guys, jangan lupa. Guys, aku juga lagi nge-record. Iya. Jangan lupa subscribe. Nih, ada teksnya nih. Ada teksnya. Sini gitu tuh garing banget. Tapi ini jidat gue kencang sumpah. Jidat gue kencang. Gara-gara itu senyum mulu. Aduh, ya rambut gue. Aku tuh ada masalah dengan rambut dan muka aku guys. Aku tuh orangnya gak pedean. Oke. Sambil makan dulu. Jadi ceritanya dimulai dari lo. Dari aneh. Oke. Mau baca dulu. Benar banget. Oke, dari awal, dari aneh casting di mall-mall. Yoi. Aneh. Iya biasa gitu. Casting di mall? Enggak, maksudnya kayak casting kayak kan biasanya kan ada yang di mall, ada yang di rumah, ada yang di ini gitu kan. Biasanya kan ada yang di rumah, ada di itu. Ini dipanggil tuh. Ya intinya pasti kalian udah tahu kan ceritanya. Yang awal-awal. Jadi aneh syuting. Lupa ini kalau gua ambil makan. Oh ya. Gua itu pertama kali kita kalau ngomong sama-sama belibet guys. Iya, kenapa tuh kayak ngebahas apa tadi gue. Iya Itu kesamaan hal kita. Tapi tau gak guys, sifat kita di Kunanta itu kebalik banget. Kebalik banget. Ini biasanya dia suka lupa banget nih. Gue lebih lola, tapi sama dia lebih ngebos. Iya. Itu deh pokoknya guys. Dan pertama kali gue syuting, bukan syuting sih, ya syuting iklan. Itu tuh Bebelak gimana ya, gue lupa, intinya deket banget, di gak nyampe 1 kilo lah. Nggak nyampe 5 kilo. Dari mana? Dari rumah gue ke kota wisata depan. Oh, kota wisata deket banget sama lo. Nah, bahkan tinggalnya di Raffles. Tinggal gue di Raffles. Bobby kali. Ya intinya di situ, terus akhirnya setelah gue main iklan, terus gue masih kayak followersnya itu masih kayak ya masih bisa dihitung lah guys. Ya masih 4, 16 gitu. Sebenarnya kalau di game followersnya bisa dihitung sih. Kan ada. Oh iya, enggak maksudnya kan kalau kayak Bobby itu kan udah kayak nggak bisa dihitung kan. Ya, kayak nggak bisa tuh, wah gue gitu nggak bisa. Tapi nggak mungkin, mati kali orang. Nah di situ tuh gue iklan apa ya, Bebelak, terus apa lagi ya, terus intinya iklan yang masih followersnya gue masih di bawah. Terus masih ya kayak teman-teman gue, nggak mungkin kayak lu Gisel gitu, nggak mungkin. Kayak sekarang ya? Iya, nggak mungkin kayak sekarang. Terus akhirnya ibu gue tuh ditawarin satu job, yaitu job apa ya, sinetron. Dan kata ma gue tuh kayak ma gue tuh labil, dilema kayak nerima atau enggak nih, soalnya kan kalau sinetron kan stripping tuh capek kan. Nah ibu gue tuh dilema, akhirnya kata yang ngajak katanya udah coba aja dulu. Akhirnya disitulah mulai satu persatu udah kayak naik satu sehari, satu follower satu sehari. Garing banget.
Aduh ini orangnya agak kalau ngomong belibet banget deh. Iya. Belibet banget kayak sama sebuah bebau gitu loh. Terus akhirnya Gue kadang kalau dengerin dia ngomong, terus bener. ibu gue aja denger gue aja heran. Itu cerita apa sih nih anak? Terus setelah gue syuting sinetron, jadi itulah gue banyak FTV, udah mulai kayak terkenal nih kayak oh ini Andro gitu. Terus tahu gitu. pas udah main FTV berapa kali, di situ dari 2015 gue stop. Nggak tahu kenapa gue stop. Bukan gue yang mau, gue yang mau, tapi emang stop. Nggak ada job gitu. Iya sekarang ya. Kalau sekarang kan emang karena umur dan emang lagi karena ada corona ini. Terus jadi stop banget. Stop banget ini. Emang karena corona emang bandel. Astagfirullah, sorry. Apa tuh? Oh iya. Terus pas stop, pas gue lagi sekolah tiba-tiba gue dijemput sama mak gue. Syuting Kun Anta guys. Iya gue lagi sekolah nih. Sekolah tiba-tiba ibu gue muncul. Andro, yuk balik yuk. Hah? Kenapa mah? Ayo kamu disuruh balik. Oh ya udah gue ngikut aja. Tiba-tiba gue diantarin ke lokasi syuting Kun Anta. Yang gue baru masuk, yang gue duduk aja lu pada main Minecraft. Iya. Cek, kamu Andro ya? Iya. Tahu nggak? Lu tuh sombong. Hah? Oh iya. Tapi semoga jangan ditayangin deh yang ini deh. Gua ngomong gosip lagi. Intinya nanti di mute. Iya, di-mute. Ya, si namanya tut gitu. Iya dulu tuh gue emang orangnya tuh kalau nih orang ini gue nggak mau berteman sama dia kecuali dia udah tahu nama gue. Kayak so asik gitu kayak Andro main yuk sini baru gue main sama lu gitu. Kan lu kan gitu ya. Nama siapa sini main Minecraft. Gak ada. Gitu tuh. Nah sebenarnya sih masih banyak sih sinetron yang sebelum Kun Anta tapi panjang bos, ceritanya juga panjang banget. Terus di setelah Kun Anta disitulah gue udah baru mulai kayak akhirnya gue sampai sini juga akhirnya ya. Terus syuting jadilah gue kayak gitu. Alhamdulillah karena kalian. Dulu cita-citanya apa sebenarnya? Lu sebelum jadi artis misalnya, lu sebenarnya cita-citanya jadi apa? Cita-citanya gue dokter. Dulu banget. Iya. Dokter apa? Dokter. Dokter bedah. Dokter bedah kayak dokter umum lah, dokter umum gue. Dokter umum. Tadi mau dokter umum, tapi gue dengan pelajaran aja gue males banget. Gue bolos dulu. Tapi pas gue sekarang gue cita-citanya sih Bismillah lah. Gue mau jadi kayak lu tau Raditya Dika kan? Nah gue mau jadi kayak gitu, komika, director, produser, yang gitu. Oh iya sama, gue juga pengen. Kayak pokoknya semua seni gue pengen coba. Sekarang gue lagi belajar gambar guys. Aku lagi belajar gambar. Serius? Terus gue seneng banget first time gue gambar burung beo. Terus gue kan pakai buku gitu, ada bukunya abang. Gue ngambil. Iya, terus gue simpen di kolong meja gitu. Iya. Jadi terus habis itu ya aku belajar aja. Sekarang aku lagi belajar bentuk muka. Kan kita harus kayak iniin tangan kita dulu, kayak ngelenturin tangan kita. Iya. Kayak mau belajar bulat dulu, kayak garis terus. Belajar dari mana? Dari buku, bener-bener dari buku. Maksudnya nggak pendampingnya? Nggak ada lah, gue belajar sendiri. Apalagi ditambah gue lagi mood waktu itu, jadi makanya gambar gue jadi bagus. Padahal itu jam 3 malam gue nggak tidur. Tau gak? Bulan-bulan ini tau gak? Gue nggak bisa tidur sama sekali. Lu insomnia gitu nggak? Insomnia. Apa sih? Labil. Bukan, susah tidur. Oh itu. Lu gitu gak? Gue susah tidur karena gue biasanya kayak gitu juga. Gue biasanya bangun ngeliat jam kayak checkpoint. Jadi kayak jam 10 gue bangun jam 11 checkpoint dulu kan, tidur lagi gitu. Kayak gitu aneh banget deh.
Terus kalau gue berani ya, gue selalu keluar ngambil minum dulu, nonton, baru gue ngantuk kamar gitu. Tapi gue takut aja. Nah, itu semua cerita gue. Sebenarnya masih banyak sih guys. Iya, masih banyak. Masih banyak banget cerita gue yang merintis dari udah hampir ke atas guys. Turun lagi. Udah hampir ke atas, turun lagi, banyak banget sih itu. Ngalamin banget sih gue. Lu pernah dibentak-bentak sama sutradara nggak? Pernah lah. Sekarang Contohnya. kayak karena acting gue kurang, karena dialog gue salah. Biasanya disebutin atau lu pernah dipukul kah? Enggak, gue gak pernah pukul. Kalau pukul mah paling penjara lah. Sekarang mulai dari ceritanya Sinyo. Oke. Apanya? Jadi dulu aku sering banget syuting. Dan itu Sering. kayak nggak cuma sekali. Nggak. Jadi guys, casting itu adalah apa ya? Kayak Perjuangan. bukan orang yang mau bikin sesuatu, misalnya kayak mau bikin sinetron, biasanya kalau casting itu iklannya. Misalnya kayak orang mau bikin iklan, nanti ada orang satu lagi yang kayak agency, namanya agency. Nah, agensinya ini bakal ngehubungin orang-orang yang mau jadi pemain, mau jadi artis gitu, yang mau ikut jadi pemeran di suatu iklan itu. Ngerti gak sih guys? Sumpah aku jadi bingung. Kalau ngerti pencet like. Kalau nggak ngerti pencet komen. Oke. Baik, nggak ada dislike-nya ya. Nggak ada dislike. Dislike. Terus casting kan, aku casting sering banget di Zika Bento, C2, dan itu gak sekali, dan sampai sekarang aku pun masih kadang-kadang casting gak sih? Iya loh. Biasanya. Kalau emang lagi dipanggil misalnya casting film request gitu, itu masih ada guys. Dulu aku itu kan aku di Jakarta itu merantau. Lu merantau gak? Nggak. Gua emang Gua orang Jakarta. Jakarta. Kalau aku orang kampung guys, Ya, orang orang Kalimantan, Kalimantan ya. orang Kalimantan yang merantau ke Jakarta. Tapi dulu emang sebenarnya aku udah pernah ke Jakarta juga dari kecil. Dulu kakakku Bentar. ambil minum guys. Oke guys. Ya. Oh, bagus. Nah, ya lanjut. Oke. Tadi gue bang. Merantau. Oh ya, aduh. Kan pelupa kan? Iya. Dulu aku merantau. Sebenarnya dulu aku pas kecil udah sering ke Jakarta. Ngekos gitu, ke kos kayak kamar-kamar kecil, ke petak-petakan gitu. Dulu kakak aku modeling. Dulu pas kakak aku masih kecil, umuran aku malah lebih kecil lagi, kayak sekitar umur 7 tahun 8 tahun gitu. Kakak aku itu modeling. Tapi iya yang itu loh, catwalk di mall-mall gitu. Terus kan dari model-model itu kayak banyak yang tawar-tawaran gitu kan, karena ya kalau modeling itu cara ngomongnya bagus, sopan santun. Biasa kan kalau model diajarin kayak gitu kan. Nah, makanya orang-orang orang-orang lapangan itu biasanya ngambil orang-orang syuting itu dari modeling biasanya. Nah, makanya kenapa kakak aku itu modeling. Terus kakak pernah syuting dari pagi. Syuting apa? Syuting Benten. Apa sih? Super 8. 10. Apa sih? Pokoknya film sinetron zaman dulu yang peran utamanya Firman. Wah, nggak tahu dah. Dulu nah, terus pas gedenya gue pernah syuting juga sama dia. Nah, terus kakakku dari pagi di-calling dari pagi sampai malam itu cuman loncat-loncat jadi kodok. Loncat jadi kodok. Iya guys, dia ceritanya cuma jadi kodok doang. Parah gak sih? Yang kayak tidurnya, ya Allah, kasihan banget. Tidurnya di lantai, ada yang naik bis nggak cukup 1.000. Oh, sedih banget sih. Nggak cukup 1.000 maksudnya? Iya, ngerti gak sih? Jadi kan kalau di busway itu nggak
nggak boleh kayak 1000 kurang 1000 aja tuh nggak boleh. Karena kata si mbaknya ada CCTV-nya gitu loh. Aku juga nggak ngerti kenapa kurang 1000. Emang kenapa sih kurang 1000 doang? Emang lu miskin gara-gara kurang 1000 doang gitu loh. Gue kesel juga sih. Tapi ya udahlah ya guys, masa-masa itu udah lewat. Nah, untungnya itu kakak gue, bukan gue. Bukan kita doang ngerasain, bukan kita yang ngerasain tuh. Untungnya pas aku itu bapak gue ada duit. Kayak ya bapak gue punya duit dulu. Tapi ya nggak seberapa cuy. Maksudnya ya bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli rumah gede bisa. Karena kan di kampung murah harga rumah sama mobil. Terus akhirnya emak gue merantau. Karena menurut emak gue nggak bisa diam aja. Karena kalau anak gue harus bisa apa aja gitu. Anak gue harus multi talented. Akhirnya ke Jakarta lah kita. Kakak modeling, terus syuting. Ya syuting gak seberapa sih ya, jadi ekstra terus pas gede ada aku, akhirnya aku lah casting dan castingnya nggak cuma sekali, ada yang naik motor kepanasan hujanan, akhirnya mama gue beli, tau nggak, kan naik motor kan, gue suka tiduran di motor, takut gue jatuh. Akhirnya mama gue ada beli sabuk. Jadi sabuk guys, jadi ada sabuk gitu yang buat dihubungin dari orang tuanya ke belakang gitu. Oh. Tapi dia anaknya bisa gini gitu. Kayak bagus dia pokoknya. Jadi anaknya tuh gak bisa nggak gitu. Beda tuh. Dan kalau orang tuanya jadi kayak tas gitu. Baru tahu aneh. Gitu. Ada lucu banget. Nggak tahu mah gue nemu di mana. Terus akhirnya ada sekali gue keterima iklan Dettol. Doang. Beneran guys, tapi ini beneran. Aku dapet iklan Dettol, tangannya doang. Nih, ya tangan aku nih. Tangan aku cuma begini doang, di tangan. Lumayan bayarannya cuy. Berapa? Kayak nggak tahu deh. Dia banyak lah ya. 200-an apa? Nggak sih? Lumayan kan 200. Nggak tahu juga sih. Nebak-nebak doang. Oh, iya. Terus lanjut ya. Terus akhirnya dapet iklan Dettol. Dari awal iklan Dettol itulah aku mulai dapet FTV. Ya, sumpah itu kayak dulu aku masih kecil, mungkin masih polos. Aku nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba aku bisa nangis. FTV kan nangis dulu kan ya. Jadi gue disuruh nangis. Akhirnya sutradaranya. Itu umur berapa? Oh iya, gue lupa nomor. Aku sih seingat aku ya, umur aku tuh 6 tahun, tapi aku suka berdebat sama mama. Padahal dulu katanya umur 8 tahun, bukan umur 6 tahun. 6 tahun masih di Banjar gitu. Terus? Sutradara lu kenapa? Itu sutradara apa? Astradanya gitu. Astrada sama sutradara itu beda guys. Astrada itu yang kayak nggak. Astrada ngapain ya? Pokoknya kayak ngederek kita gitu. Nah, tapi sutradara lebih ngederek lagi, tapi ya ngederek yang dari monitor ngeliatin kita gitu. tanggung jawab loh. Terus bertanggung jawab di lapangan. Nah, gue lupa itu sutradara atau astradanya. Dia meluk gue. Terus kayak gue lupa kata-kata dia apa, tapi bikin gue nangis cuy. Kayak dia kayak meluk gue gitu. Intinya aja sabar. Tenang. Terus gue disuruh tarik napas gitu. Tarik napas. Lama-lama gue kayak oke, bisa, gue dapet. Tapi di saat itu belum nangis. Habis itu gue mulai adegan. Itu kok gue ingetnya kalau nggak salah itu jangan ambil anakku apa Mama tunggu, aku lupa guys. Mama, tak akan ku berikan anakku, itu inget banget. Itu pertama ya Mak, TV-nya ya Mak. Sorry gue teriak-teriak. Nggak apa-apa. Ya, tak akan ku berikan anakku. Di situ aku syuting banyak sama beberapa artis, ada 4 artis itu aku lupa. Ini dia artisnya deh. Ini aku kasih tunjuk nih. Ntar lu nanya sama gue aja deh. Siapa deh?
ada Om Oka Antara juga. Oka Oh iya, Antara dia, agak ya. pengen aku ngerti. Bodoh. Terus? Nah, terus aku kayak kalau itu apa lagi ya? Nah, tahu. Apa ya? Oh. Terus habis itu syuting apa lagi ya? Oh ya, iklan Mil Kuat. Iklan Mil Kuat. Terus sebenarnya dulu tadinya gue jadi peran utamanya gitu loh. Jatuh. Sita terakhir jatuh. Terus gue kayak jadi peran utamanya gitu. Lu kenapa sih? Terus gue jadi, tapi gue nggak jadi peran utamanya. Karena badanku tuh terlalu kecil sama nggak tahu actingnya aku jelek kali. Terus itu mulai syuting itu ada beberapa sutradara yang galak, yang memaki-maki itu ada, yang ngata-ngatain itu ada, yang main tangan pun ada masih itu sampai sekarang cuy. Terus ada juga yang baik juga ada. Ayo loh. Nah, aku pernah dapet sutradara yang benar-benar galak. Nggak benar-benar galak sih, maksudnya kayak kata-katanya tuh nyakitin hati banget gitu loh. Kayak nggak punya hati. Iya, nggak punya kemanusiaan. Ya itu deh. Kayak saudaranya tuh nggak punya kemanusiaan banget, guys. Terus lu pengen ketawa ya gue ngomong gitu ya? enggak. Ayo. Habis itu dia tuh gue pernah berantem gitu sama ada temen gue namanya Tasya Carla. Artis. Tasya Carla. Ini fotonya. Ntar lu tanya sama gue lagi deh. Tasya Carla. Gue berantem sama dia kan. Terus tiba-tiba gue kan anaknya baperan banget kan ya, cengeng banget. Jadi dikit-dikit mata aku tuh merah langsung. Si Tasyanya enggak. Terus sutradaranya kayak ngebentak gue, ngapain kalian gini gitu. Abis itu gue nangis. Dan sutradaranya kurang ajarnya, dia ngatain gue nangis gara-gara tuh anak cewek. Terus akhirnya gue dicengin satu sinetron, satu apa namanya, satu lokasi ngecengin gue. Ngajar banget sumpah. Beneran, tapi emang aku kesel banget gitu, makanya aku nangis. Sampai sekarang itu sutradara ada nggak? Nggak tahu, lupa. Mah, nah itu kesel banget sih. Hah? Kesel banget sih. Oh iya, ada juga. Aku pernah. Ini kan WC di belakang sini, lihatlah dia lewat. Coba awasin. Lu sebelah sini cuy. Sini lah. Nah, itu gue pengen ngomong apaan tadi? Ini gue lupa. Sutradara galak. Oh iya, sutradaranya galak. Gue lupa ngomong apa. Sumpah ini lupa banget beneran. Lanjut aja. Lanjut aja deh. Tapi gue lupa lanjut apa. Habis itu Apa? gue lupa. Kayaknya udah sampai situ doang deh. Terus? Nah, habis itu baru mulai casting lagi. Casting terus. Pada akhirnya gue dapet suatu film. Oh iya. Film Wonderful Life. Film Wonderful Life. Sebenarnya sebelum itu ada film juga, Nina Bobon judulnya, yang aku main sama Firman yang gue bilang tadi. Gue jadi kecilnya si Firman, tapi itu nggak terlalu kelihatan. Gue cuma kayak numpang lewat doang. Itu syutingnya di puncak 3 harian gitu. Karena gue cuma di doang, jadi cuma 3 hari. Nah,
setelah itu baru aku dapet film Wonderful Life. Film Wonderful Life aku jadi peran utamanya. Enggak sih, maksudnya peran utama kedua. Kayaknya kalau nggak salah peran PPU. utama. Iya, peran utama. PPU. Peran pembantu utama. Ah iya benar, peran pembantu utama. Jadi ya kalian udah nonton lah ya, insya Allah. Kalau belum nonton nih guys, Nonton langsung deh. di iFlix aja. iFlix aja. Atau iFlix book. iFlix kayaknya VIP. Iya bener, ada VIP. Ada VIP tapi. Kalau nggak salah enggak deh, aku pernah nonton di iFlix sama nggak VIP. Oh, Aduh, iya. bohong lu, bohong. Serius gue pengen nonton tapi ya VIP. Gue mau minta itu deh, tiket. Kenapa lu? Udah Kayaknya ya. kalau nggak salah 2015 ya. Gue pernah nonton tuh. Film Wonderful Life 2015 ya, Mak? Film Wonderful Life 2015 ya? 16 ya? Iya 16. Tayangnya 2017. Premier. Nah, mulai situ deh. Premier aku lihat para sutradara. Nah, pertama kali di Calling Kunanta gimana caranya, Mak? Pertama kali di Calling Kunanta gimana? Oh, jadi nah, setelah itu baru deh aku syuting Kunanta. Pertama di Calling, disuruh datang ke kantor sih. Nah, mulai dari Kunanta lah, followersku naik. Iya. Udah kayak ATM ya. Berkah banget. Iya, duitnya banyak. Amin. Mulai dari situ ada gosip-gosip pacaran. Iya. Nggak apa-apa, munculin aja gosip lain. Nih, Iya. gua banyak. Malah lebih banyak ya. Para haters, I don't care. I like you because you menghasilkan money. You make money for me and for Sino, And for Adul for together. ya udah gitu. Udah sampai situ doang guys. Tapi sebenarnya menurut aku kayak sekarang aja tuh masih merintih. Iya sih. Karena sekarang aja aku tuh rumah masih ngontrak di Jakarta. Aku sampai sekarang belum punya rumah tetap. Kalau kan ada ini. Ya paling kan nanti kan semua pon pasti kan ada itunya jalannya. Karena kita syuting kan apalagi kan gede. Apalagi kan lu nge-YouTube. Bilang di YouTube. Iya. Nah gitu doang ya. Iya. Iya. Saya ngeditnya panjang ini. 30 menit ya. Mantap. Oh ya. Ya mati. Pas banget. Iya. Bagiku. Oh iya aku juga pernah. Gue pengen cerita, gue lupa. Aku pernah guys, itu masih merintih banget, masih belum punya duit banyak. Aku kos-kosan di Kayu Manis ya Ma. Kos-kosan kita yang dimalingin itu gimana, Ma? Kos-kosan yang dimalingin, yang hilang itu banyak kan, Mak? Laptop, jam ya? Bukan laptop sebenarnya. Masuk. Iya laptop, ha? Masuk. Iya, jadi TV apa kayak laptop itu yang kayak punya si Noval. Itu dicuri. Kok bisa? Jam tangan ya? Kok bisa? Kok bisa? Iya, karena kan itu pintunya tipis. Lu tahu pintu kayak pintu kamar mandi gitu guys. Pintu kamar mandi gitu guys. Lu guys gue. Kayak intinya cuma segini kayu kan? Yang kayak itu doang. Jadi bisa dibobol dan itu cuma pakai gembok doang. Gemboknya juga seiprit-iprit. Nah, itu dibobol. Katanya ada orang pakai topi, kumisan gitu. Kayak bajunya panjang itu hitam-hitam. Kayak detektif gitu gak sih? Kayak sinetron banget gak? Kayak ini bukan? Hah? Pakai ini. Nggak, iya. Yang sama sama gue, yang kayak topi bulat gitu, kumis kayak kacamata. Iya. Yang Kayak kacamata. yang mirip banget yang bangun rumah. Apa sih yang suka yang cewek pakai topi pakai baju olahraga terus siapa sih namanya yang suka bikin ulah yang dia lari nyenggol orang terus ke sungai. Yang dia sering bikin ulah cewek cantik, nggak cantik banget sih. Siapa? Yang dia lari yang terus orangnya jatuh ke sungai. Bobol. Kebobol.
Pas aku datang abis casting itu udah malam. Abis casting kan kalau Itu keadaan lu nggak ada di rumah? ya kadang gue lagi nggak di rumah karena aku di Jakarta cuma tinggal berdua dulu saat belum Gila, ada. serem banget. Hah? Serem banget. Enggak, maksudnya kan di kos-kosan kan ada beberapa orang. Oh. Kan kos-kosannya serem juga sih. Kos-kosannya kecil, kayak sedapur ini doang tuh. Kayak lebih kecil cuman segini nih. Ini laci-laci itu potong. Cuman ini sih kayak gitu. Ini nih kasur. Meja kecil di bawah gitu. Itu laptopnya di situ. Habis itu di sini lemari yang kayu plastik gitu yang ada penguin Oh, gitu. itu. Penguin nggak tuh? Terus lu dimalingin. Hmm. Terus gimana ekspresi lu? Nangis. Kayak sedih aja soalnya waktu itu gue lagi miris banget gitu. Maksudnya kayak lagi merijis kok dicuri sih. Guys, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel Sinyo. Sinyo Apanya? SR. Mantap ya. Komen aku harus buat apa lagi. See you next time. Salam terhormat.